Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahmi Prameswara, mahasiswa PGSD FKIP UHAMKA dengan nomor NIM 230102514. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Latifah MPD. Video yang akan saya paparkan yaitu mengenai yang pertama, demonstrasi parafrase teks akademik. Yang kedua, cara instalasi serta penggunaan Mendeley offline dan online. Dan yang terakhir yaitu mengenai penerapan etika menulis. Baik, langsung saja kepada tutorial yang pertama yaitu di sini saya sudah menyiapkan contoh parafrase kutipan langsung. Jadi, parafrase kutipan langsung itu teksnya sama persis, tidak diubah struktur kalimatnya. Namun berbeda jika parafrase kutipan tidak langsung. Parafrase kutipan tidak langsung yaitu mengungkapkan suatu gagasan yang berasal dari sumber dengan bahasa yang berbeda. Contohnya, saya akan memparafrase dari teks asli di sini, yaitu hmm, Bloom, Smith dan Bloom. Membuktikan bahwa ini dia setelah diparafrase tetap memiliki makna yang sama namun hanya mengungkapkannya dengan bahasa yang berbeda saja. Selanjutnya yaitu tutorial instalasi Mendeley. Kita buka browser dulu, kemudian cari Mendeley offline yaitu Mendeley desktop. Mendeley desktop. Nah, kita klik di sini, lalu kita mendownload sesuai dengan perangkat kita. Misal perangkat kita Windows, ya kita pilih yang Windows. Nah, karena saya sudah memiliki Mendeley desktop, maka langsung saja pada penggunaan Mendeley desktop. Kita di sini search Mendeley desktop. Kemudian kita pilih teks yang ingin kita ambil. Ini. Lalu pilih kalimatnya. Saya memilih kalimat ini sampai titik sini. Lalu saya copy. Saya paste ke dalam Word. Untuk menambahkan kutipan, kita pilih Insert Citation dengan mencari, di sini kan nama penulisnya yaitu Aza Nuralita. Maka pada saat insert citation kita searching Aza, bisa nama penulis, bisa juga judul buku atau jurnal. Oke, untuk menambahkan daftar pustaka kita dapat klik insert bibliografi, maka daftar pustaka akan otomatis muncul. Selanjutnya yaitu Mendeley
online atau Mendeley site. Sama juga kita search Mendeley site di sini. Nah, nanti sudah seperti ini tampilannya, maka bisa di-download dengan mengikuti step-step yang sudah ada. Sampai tampilannya muncul seperti, karena saya sudah memiliki Mendeley site atau Mendeley online, maka saya akan langsung menunjukkan tampilan jika sudah menyelesaikan tahap login. Jika sudah menyelesaikan tahap login, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih, ini saya memilih file yang sama seperti penerapan Mendeley yang desktop. Saya pilih file ini. Lalu, saya juga pilih kalimat yang sama, karena hanya sebagai contoh. Nah, kemudian saya paste ke dalam Word. Nah, salah. Saya belum sampai psikomotorik. Kita copy lalu paste. Nah, langsung saja kita klik Mendeley site, lalu masukkan nama penulis. Tadi penulisnya yaitu Aza Nuraita, ini dia. Kita pencet insert citation, lalu citation akan muncul. Jika ingin menambahkan daftar pustaka, kita bisa pilih ini pada titik 3, pilih menu insert bibliografi. Sebentar. Nah, nanti akan otomatis muncul seperti ini daftar pustakanya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai etika penerapan etika dalam penulisan. Yang pertama yaitu kutipan dan referensi yang benar. Jadi, di sini ada contoh yaitu menurut Vygotsky pada tahun 1978 dalam teori Zone of Proximal Development, pembelajaran paling efektif terjadi ketika siswa mengerjakan tugas-tugas yang sedikit di atas kemampuan mereka saat ini dengan bantuan orang yang lebih kompeten. Nah, di sini sudah benar dicantumkan sumber beserta tahunnya, maka eh, penulisan tidak akan terdeteksi plagiat karena mencantumkan sumber dan tahunnya. Yang tidak boleh adalah ketika kita menggunakan sumber orang lain tetapi tidak mencantumkan, seperti menulis teori scaffolding tanpa menyebutkan Vygotsky seolah-olah itu idenya sendiri. Itu tidak boleh, itu termasuk pelanggaran dalam penulisan. Kemudian yang kedua yaitu orisinalitas dalam penelitian. Contoh, di sini guru SD melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK tentang metode bernyanyi untuk pembelajaran matematika. Ia menulis, berdasarkan observasi, 70% siswa kelas 2 SDN Merdeka menunjukkan peningkatan pemahaman penjumlahan setelah menggunakan lagu 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, di sini pelanggarannya itu mengambil hasil penelitian orang lain tentang metode bernyanyi di SMP, lalu mengklaim seolah-olah itu dilakukan di SD. Yang ketiga yaitu tidak memanipulasi data. Contoh di sini ada
Hasil penelitian, dari 25 siswa, 15 anak atau 60% mampu membaca lancar setelah intervensi, sementara 10 anak atau 40% masih perlu pendampingan. Nah, jika di sini dia mengubah data menjadi 80% siswa lancar membaca agar hasil terlihat lebih baik, maka ini termasuk ke dalam pelanggaran penulisan. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang santun. Contoh, menggunakan bahasa seperti beberapa siswa menunjukkan perilaku kurang fokus selama pembelajaran, kemungkinan karena minimnya variasi metode mengajar. Nah, pelanggarannya itu seperti ketika kita menggunakan kata-kata siswa di kelas ini malas dan tidak mau mendengarkan guru. Ini menunjukkan ketidakobjektifan dan merendahkan siswa. Dan yang kelima yaitu izin dan etika penelitian pada siswa. Guru mencantumkan pernyataan dalam karya ilmiahnya, contoh, penelitian ini mendapatkan izin dari orang tua siswa dan nama peserta didik disamarkan untuk menjaga privasi. Contohnya siswa A, siswa B, dengan tidak menyebutkan namanya secara jelas. Nah, pelanggarannya itu ketika menyebut nama asli siswa yang bermasalah dalam pembelajaran tanpa izin siswa ataupun orang tuanya. Dan keenam yaitu koreksi jika ada kesalahan. Ketika guru menyadari terdapat kesalahan, contoh dalam mencantumkan tahun terbit, yaitu guru menambahkan catatan seperti koreksi penelitian sebelumnya dilakukan pada 2020, bukan 2019 seperti yang tertulis di draft awal. Nah, pelanggaran dalam koreksi ini jika membiarkan kesalahan tetap ada meskipun sudah mengetahui. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.